Sementara itu pemirsa, pengamat ekonomi memandang hal yang wajar jika terdapat BUMN yang sudah tidak bisa melakukan pinjaman utang. Pasalnya di saat sebelum masa pandemi saja, debt to equity ratio-nya sudah di atas batas wajar. BUMN sudah tertutup ruang dalam mencari pendanaan bersifat utang karena debt to equity ratio-nya sudah di atas batas wajar. Oleh karena itu, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, berharap BUMN yang sudah tinggi tingkat rasio utangnya tidak dibebankan lagi dalam pembangunan infrastruktur pada saat pandemi dan pasca pandemi ini. Pasalnya, jika hal ini tetap dibiarkan, diyakini akan mempengaruhi sektor keuangan BUMN itu sendiri. KOR menyarankan agar BUMN saat ini lebih memilih proyek-proyek yang sesuai skala prioritas pembangunan dan dampak ekonominya terhadap kinerja keuangan yang bersifat jangka panjang. Dari BUMN infrastruktur sebelum masa pandemi juga kita bisa melihat bahwa debt to equity rasionya beberapa itu memang sudah relatif tinggi ya, sudah lebih tinggi dibandingkan standar normal. Jadi banyak yang di atas 3 bahkan di atas 4 dari sisi rasionya. Nah, kalau itu terus dibiarkan, jadi artinya masih dibebani tugas untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya tidak terlalu urgent. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi daripada kinerja finansial BUMN tersebut ya pada saat pandemi gitu ya, dan juga pasca pandemi ya gitu. Jadi skala prioritas itu menjadi sangat penting gitu ya. Kalau terkait dengan infrastruktur, tentu saja infrastruktur yang sifatnya terkait dengan pemulihan